Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu atau enggak ya hari ini bertemu, enggak ada yang dibuka videonya kalian ya. Baik anak-anak, kemudian perlu juga mengingatkan ya, niatkan ya belajar ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah agama ya, perintah menuntut ilmu. Jadi semoga dengan kita sadar, aware dengan niat itu, belajar kita akan jadi pahala. Baik anak-anak, kita mulakan belajar kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kan share screen dulu ya. Baik, kita mulakan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 4 ya. Kalau di buku paket itu bab 4 itu tentang sudah ada. Tentang persamaan garis lurus ya. Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Apa aja yang akan kalian pelajari pada hari ini? Yang pertama, sebelum ke persamaan garis lurus ya, jadi ada materi prasyarat dulu. Yang pertama tentu kalian bisa membuat grafik garis ya. Jadi ada 2 buah titik gitu ya. Kemudian kalian bisa membuat garisnya gitu, menggambar grafik garis tersebut. Itu mah gampang ya, itu sudah kalian lakukan di bab 2 koordinat kartesius. Kemudian di samping itu juga kalian juga bisa menentukan beberapa titik pada grafik yang sudah ada gitu ya. Jadi misal kalau ada grafik, ada garisnya gitu ya. Kalian bisa mengambil beberapa titik dari garis tersebut. Nah, itu. Kan itu penting ya. Itu juga gampang, masih di koordinat kartesius. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang nanti belajar ini tujuannya adalah kalian mengerti tentang kemiringan, gradien ya. Jadi nanti sampai gradien saja. Jadi tadi menentukan titik ya, membuat grafik dan menentukan gradien untuk pertemuan kali ini sebelum ke selanjutnya. Oke anak-anak ya. Yang pertama kita akan mengulang tentang membuat grafik ya. Jadi grafik garis lurus itu kita minimal, jadi untuk membuat sebuah garis lurus ya, minimal itu dibutuhkan 2 buah titik. Kenapa dibutuhkan 2 buah titik? Karena kalau satu titik yang ada misalnya ya, ada satu titik yang ada nih. Sini misal titiknya. Ini kita bisa membuat sangat banyak garis. Ya. Kalau satu titik ya, buatlah misal pertanyaannya, buatlah garis yang melalui titik ini. Ya, itu kita sangat banyak. Ini bisa kan? Ini juga bisa. Begini juga bisa. Tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi perintah ya. Ini mengikuti perintah. Begini juga bisa. Sangat banyak garis yang kita bisa buat dari sebuah titik gitu ya, sangat banyak. Jadi untuk membuat sebuah garis lurus itu dibutuhkan minimal 2 titik gitu ya, minimal 2 titik. Jadi kalau ada perintah buatlah garis yang melalui titik ini dan titik ini misal, maka tidak ada lain titiknya, garisnya adalah ya. Maka tidak ada lain, garisnya adalah ini. Ya. Tidak ada garis lainnya. Gak mungkin kan? Karena harus melewati 2 titik ini permintaannya. Maka tidak ada garis lain. Jadi untuk membuat sebuah garis itu dibutuhkan minimal 2 titik gitu ya. Nah, membuat garis semuanya insya Allah sudah bisa ya. Membuat grafik garis ya. Jadi ingat koordinat titik itu adalah X, Y kan. Jadi X, Y.
Cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa, nah itu titiknya gitu ya. X-nya berapa, ingat X itu yang horizontal, yaitu yang vertikal. Titik apa saja yang terletak pada garis F ini? Ngerti maksudnya? Ayo silakan, boleh. Chatnya mana chatnya ini? Baru masuk, oke. Apa? Silakan ini contoh nih ya. Ini kan garis F. Nah, titik A itu dia ada di garis F kan? Nah, koordinatnya adalah titik A itu berapa titik A? Koordinat titik A ini negatif 4,0. Ya kan? Sangat banyak titik yang ada di garis F ini ya. Coba silakan kalian sebutkan ya. Karena ini syarat nanti bisa menentukan gradien, kemudian dari gradien nanti membuat persamaan garis lulusnya. Jadi kalian harus bisa 5,6. Oke, ada titik lain nggak? Selain yang kan Bapak contohnya AB ya. Selain 5,6. Ya, satu-satu aja dibuatnya. Titiknya adalah min 4,0. Bukan min 4, negatif 4,0. 5,6. Betul. Cuman yang lain ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Lihat. Ini kan dicontohkan ya. Lihat di sini nih. Kan panjang ya. Ini kalau di apa zoom out ya, dikecil lagi dia sangat panjang. 2,4. Oke, betul ya. Dan nih 2,4 ada di sini nih. 2,4. Ya. Ada lagi? Silakan. Negatif 10, negatif 4. Oke, di sini ya, negatif 10, negatif 4. Oke, betul ya, Faisal. Oh, negatif 10, negatif 4 itu Ali ya. Oke. Mujad Faisal negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Oh, negatif 1,2. Oke, di sini. Negatif 1, Mujadid negatif 1,4. Negatif 1,4. Ini dong negatif 1,4 mah. Lihat lagi ya, lihat lagi. Negatif 1,4 itu di sini titiknya. Ini negatif 1,4. Kalau 3,5, 3,5 di sini. Harus pas di garis ya, harus pas di garis. Negatif 7, negatif 2, ya betul. Ya. Oke, 8,8. Oke, 8,8 sebelah sini. Oke ya. Bagus ya. Jadi yang pas di garis gitu ya. Sebenarnya ini juga bisa nih. Ini kan banyak ya. Ini banyak banget ini kan ini ya. Cuman karena kita nggak tahu nilainya berapa ini ya. Jadi ya susah. Jadi yang terlihat saja yang pasti pas gitu ya. Ini juga sama nih banyak banget. Jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik. Dia sangat banyak titiknya. Ya tak terhingga. Ini di sini juga ada nih. Cuman kita kan nggak tahu ya ini berapa gitu ya. Nanti kan koordinatnya 0, gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Nanti kalau belum paham diulang lagi. Silakan. Oke semuanya? Oke, siap ya. Jadi gampang ya. Nah, sekarang membuat grafik insya Allah pada bisa ya. Tinggal kalau membuat grafik mah tinggal di set gitu ya. Ada titik, buat garisnya gitu ya. Kalau menemukan titik, lihat aja titiknya yang itu apa gitu. Nah, sekarang yang ada rumus. Nah, sekarang udah mulai rumus nih. Yaitu, maaf, tentang kemiringan. Ya, tentang kemiringan. Ya, rumusnya ini mah. Siap-siap ya. Kemiringan. Atau istilahnya adalah gradien ya. Kemiringan atau gradien itu dilambangkan dengan M kecil ya, nulisnya M kecil. Ya, kemiringan, gradien, M kecil. Apa sih kemiringan itu? Nah, kemiringan ini, gradien ini itu sangat apa namanya? Diperhatikan ya, besarnya itu oleh orang-orang yang bekerja di konstruksi ya, terutama di jalan. Jadi ngebuat jalan itu, terutama jalan yang melewati gunung gitu ya, jalan rel kereta api itu sangat memperhatikan kemiringan ini.
Karena ada batas maksimal dia berapa miringnya gitu ya. Jadi misal kereta api itu nggak boleh lebih dari berapa nilainya gitu ya. Karena kalau lebih dari itu kereta api tidak akan bisa naik gitu. Ada gitu ya. Kemudian yang jalan yang melewati pegunungan atau perbukitan juga ada batas maksimal. Berapa sih besar kemiringannya gitu ya. Agar semua kendaraan bisa gitu. Karena kalau terlalu besar kemiringannya gitu ya, maka ada beberapa kendaraan yang tidak bisa lewat, terutama misal truk-truk besar gitu ya, truk yang bermuatan berat, sangat berat itu tidak bisa naik gitu ya. Jadi harus dihitung kemiringannya betul-betul gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kemiringan. Jadi kalau dalam itu kan di jalan ya. Nah, sekarang teorinya itu dari matematika. Apa itu kemiringan? Rumusnya gitu ya, rumusnya. Kalau dalam koordinat kartesius, jadi kemiringan itu rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Atau kalian juga boleh ya, boleh menulisnya gradien itu sama dengan Y1 kurangi Y2 dibagi X1 kurangi X2. Ya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai yang ini, sama saja. Tapi ingat harus konsisten. Kalau yang ini Y2 dikurangi Y1, maka yang bawahnya juga X2 dikurangi X1. Kalau yang ini Y1 kurangi Y2, maka yang bawahnya juga X1 dikurangi X2. Harus konsisten ya. Boleh pilih salah satu saja, silakan. Tapi harus konsisten di sini. Kalau Y2 berarti Y2. Nanti suatu saat kalian mau pakai Y1 kurangi Y2, boleh. Tapi di sini X1 kurangi X2. Konsisten di sini ya. Nah, apa itu Y2, apa itu Y1, apa itu X2, apa itu X1? Untuk menentukan gradien itu dibutuhkan dua titik. Ingat ya, dibutuhkan dua titik. Ya. Oke, contohnya gini. Kalau ada garis M, jangan garis M ya. Garis P melalui titik 2,4 dan 4,8 misalnya. Jadi cerita gini, ada garis P ya, dia melalui titik 2,4 dan 4,8. Nah, pertanyaannya berapa gradiennya? Gitu ya. Berapa gradiennya? Nah, ingat gradien itu ingat ya, Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Atau Y1 dikurangi Y2 bagi X1 kurangi X2. Nah, yang mana Y1, mana Y2? Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita tentukan dulu mana titik 1. Ini kan ada dua titik ya. 2,4 dan 4,8. Kita tentukan mana titik 1, mana titik 2. Bebas. Ya, mana titik 1, mana titik 2. Contoh, Pak Tero tentukan ini titik 1. Yang ininya titik 2. Ya, ini titik 1, ini titik 2. Maka ingat koordinat itu kan X, Y ya. Maka yang ini itu X1, yang ininya Y1. Kan X, Y ya. Koordinat 1. Ininya X2 dan Y2. Jadi X1, Y1, X2, Y2. Ulangi ya. Jadi ada dua buah titik, kita tentukan mana titik 1, mana titik 2. Bebas ya. Tidak terpaku ini 1, ini 2. Nanti boleh juga kalian yang ini yang 2, ini yang 1 boleh. Tapi ingat, kalau sudah menentukan ini 1, maka X1, Y1 ininya X1, Y1. Berarti yang ini 2 kan, berarti X2, Y2. Ingat ya, koordinat itu adalah X, Y. Oke, kalau sudah itu tinggal kita substitusikan saja angkanya. Oke, Y2 8 ya kan? Dikurangi Y1 4 ya. Ini Y1 ya. 4 dibagi X2 4
kurangi X1-nya 2. Sama dengan 8 kurangi 4, 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi gradiennya adalah 2. Kemiringannya adalah 2. Coba kalau pakai rumus yang ini ya. Y1. Y1-nya berarti ini ya. 4. Dikurangi Y2, 8. Bagi X1-nya 2. Dikurangi X2-nya 4. 4 kurang 8, negatif 4. Dibagi 2 dikurangi 4, negatif 2. Negatif 4 bagi negatif 2, negatif bagi negatif, positif ya. Pembagian, perkalian sama tanda itu positif. Ingat ya, perkalian, pembagian sama tanda itu positif. Pembagian atau perkalian beda tanda itu negatif. Ini hasilnya adalah 2. Ya. Tentukan gradien yang melalui titik 3,5 dan Silakan ya. Silakan cari gradien yang melalui titik 3,5 dan 4,8. Tadi berapa gradiennya? 3 ya. Jadi alhamdulillah banyak yang sudah bisa. Jadi ingat gradien itu kan Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Kita tentukan mana titik 1, mana titik 2 ya. Kalau Pak Taro menentukannya misal ini 2 misal ya. Ini 1 Pak Taro mah. Maka Y2-nya adalah ini 5, Y1-nya adalah 8. Per X2-nya 3 kurangi X1-nya 4. Negatif 3 ya kan? Bagi negatif 1. Negatif 3 bagi negatif 1 sama dengan 3. Jadi 3 gradiennya ya. Alhamdulillah sudah pada bisa semuanya. Tentukan gradien dari 2 garis ini. Ya, satu-satu hitungnya. Ini garis F. Ya, ini garis F nih. Ini garis F, ini garis K. Silakan gradiennya. Jadi nulis gradien F itu gini. Gradien F ini maksudnya gradien pada garis F. Gradien G ini maksudnya gradien pada garis G. Jadi caranya kalian ambil 2 titik sebarang 2 titik ya. Kalau gradien tidak disarankan desimal tapi pecahan ya. Tidak semuanya bulat ya, gradien itu tidak semuanya bulat. Bisa juga pecahan. Oke. Negatif 7, negatif 2 titik F ya. Negatif 7, negatif 2. Oke. 2,4. 2,4. Oke, silakan boleh. Bapak pengen tanya, Pak. Oh, boleh silakan. Kalau ambil 2 titiknya teh, Pak, bebas atau gimana? Bebas. Tapi ada di garis. Ya, tapi nanti isinya bakal sama, Pak. Harusnya sama. Oh, iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yuk. Negatif 5 dikurangi negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi negatif 5 tambah 1. Penjumlahan beda tanda itu dikurangi ya. Ingat ya, penjumlahan beda tanda itu dikurangi. Jadi 5 dikurangi 1, 4. Tandanya ngikutin yang besar. Negatif kan, jadi negatif. Gitu. Ya. Jadi penjumlahan beda tanda itu jadinya dikurangi. 5 dikurangi 1, 4. Tandanya ngikutin yang besar. Yang besar kan 5 kan, negatif kan. Harusnya itu teh jangan seperti itu ya. Itu teh untuk mengingat saja. Harusnya kamu sudah paham. Kalau penjumlahan sama tanda ditambah. Contoh. Negatif 5 dikurangi 1. Kan penjumlahan ya, ini sebenarnya itu penjumlahan. Sama tanda. Berarti ditambah. Nah, tandanya ngikutin. Negatif. 5 tambah 1 sama dengan. Ini kan penjumlahan sama tanda. Tambahkan. Nah, tandanya ngikutin. Positif. Nah, kalau positif nggak usah ditulis kan. Tidak apa-apa. Begitu anak-anak. Oke. Mungkin kalian beda-beda ya titiknya yang diambil. Mungkin ada yang ambil negatif 10, negatif 4 gitu ya. Oke, kita bahas ya. Ada yang negatif 7, negatif 2 gitu ya. Ada yang negatif 4,0. Ada yang negatif 1,2. Ada yang 2,4 gitu ya. Ada yang 5,6. Banyak ya.
Untuk yang F, Bapak mengerjakan ini dulu ya. Titik yang Bapak ambil adalah yang F ya. Negatif 7,2, negatif 7, maaf, negatif 7, negatif 2. Oke. Dan Bapak ambil 2,4. 2,4. Oke, Bapak ambil yang ini titik 1, yang ininya titik 2. Ya. Itu Pak, aku ambilnya yang apa sih, yang X-nya 4 sama yang F sama yang Y-nya 3. Kan ke titik T X, Y. Titiknya berapa dan berapa? F-nya titik. Oh, iya ya. Minus 4, yang minus 4,0 sama 0,3. Oh, 0,3. 0,3 tuh di sini loh. Iya. Bukan, berarti dia bukan di garis. Harus tepat di garis. Oh. Mana? Ya. Yang itu di garisnya apa, Pak? Yang mana? Yang ini? Yang ini ya? Yang ini kan? Kalau nggak tahu Iya. pasti, jangan gunakan titik ini, cari titik yang lain. Oh. Jadi ingat ya, ngambil titik itu harus yang tepat di garisnya. Jadi nggak boleh kayaknya sih ada di garis, nggak boleh kayaknya begitu. Ya, memang harus. Nah, kalau Bapak zoom nih ya, tuh ini kan nggak di garis ini kan, ada di sini kan. Jadi memang harus ngambilnya yang tepat gitu. Ya, boleh pakai negatif. Misalnya ya, ini negatif 4,0 kan. Negatif 4,0 Iya. boleh. Tapi yang kalau pakai ini nggak bisa, 0,3 bukan. Cari yang lain, misal yang ini nih. Atau yang ini nih. Gitu. Atau yang ini ya. Jadi silakan. Itunya mah. Oke. Lanjut ya. Silakan kalau Iya, mau Pak. sampaikan ya. Makasih Najib. Oke, sebentar. Yang F dulu ya. Yang F. Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Bapak tik 1, tik 2 ya. Y2-nya ingat ya, ini X, Y. Kalau kalian lupa, kalian tuliskan aja. Ya, berarti ini 1, 1. 2, 2. Kalau lupa ya, kalian tuliskan aja. Biar tidak salah. Ya. Ini gradien titik F. Oke. Y2-nya 4. Y1-nya negatif 2. Ingat ya, rumusnya itu Y2 dikurangi 4 dikurangi Y2-nya negatif 2. Tuliskan. Begini ya. Kan 4 kurangi negatif 2. Jadi nulisnya bukan 4 kurangi 2. Ini salah. Karena Y-nya, Y1-nya itu negatif 2. Ya, jadi tuliskan. Kemudian X2-nya 2 dikurangi. Rumusnya X2 dikurangi, X2-nya 2 dikurangi, X1-nya negatif 7. Negatif 7. Nah, nulisnya begini. 4. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. Tambah 2 per 2. Negatif ketemu negatif jadi positif. Tambah 9. Ini 6. Maaf. Tambah 7. 7 ya. 6 per 9. Kalau mau sederhanakan, bagi 3 bagi 3. 2 per 3. Ini ya. Jadi yang gradien F itu 2 per 3. Ya. Kemungkinan yang salah ngitung itu, pertama kemungkinan salah ngambil titik, jadi pastikan ngambil titiknya itu benar, yang pas ada di garis tersebut ya, jangan di atas, jangan di bawah, jangan, harus pas. Kemudian udah benar ngambil titiknya, tapi salah ketika memasukkan, mensubstitusikannya. Kadang-kadang kalau yang tadi yang seperti ini yang negatif, kalian tuliskan langsung 4 kurangi 2. Padahal seharusnya kalau itu negatif ya, si X-nya itu negatif, tulisnya kurangi negatif gitu ya. Jadi 4 dikurangi, ini rumus kurang negatif 2. 2 dikurangi negatif 7. Negatif 7 negatif jadi positif.
negatif, positif. Jadi 4 tambah 2 per 2 tambah 7. 6 per 9. 2 per 3. Itu untuk yang F. Sekarang yang G. Yang G, Pak Turu ngambil titiknya sel ini ya. Titik ini ya, karena pas dia sama titik ini. Ya. Jadi Pak Turu ambil negatif 9, negatif 5 dengan negatif 2, negatif 1. Ya. Itu ya. Gradien G. Oh ya, Bapak ini ngambil titik 1, ini titik 2. Kalau kalian bingung, kalian tuliskan X1, Y1, bisa lupa. X2, Y2. Y2 kurang Y1, bagi X2 kurang Y1. Y2-nya ini ya, negatif 1, dikurangi Y1-nya negatif 9. Maaf, negatif 5. Y1-nya negatif 5. Dibagi X2-nya negatif 2 dikurangi X1-nya negatif 9. Ya. Sama dengan? Berarti ini negatif 1, negatif jadi positif. Tambah 5 dibagi negatif 2, positif positif. Negatif jadi positif 9. Sama dengan ya, sama dengan penjumlahan beda tanda dikurangi ya, 5 kurang 1, 4. Tandanya ikutin yang besar. Yang besarnya ke 5 positif. Penjumlahan beda tanda dikurangi, 9 kurangi 2, 7. Tandanya ikutin yang besar. Yang besarnya 9 positif. Jadi 4 per 7. Ya, ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi cukup sampai sini saja. Anak-anak ya. Jadi ingat, untuk menentukan gradien pada sebuah garis itu, kalian ambil titik yang tepat ya, tidak lebih, yang tepat ada di garis itu. Kemudian ketika mensubstitusikan ke rumus, pastikan sesuai gitu ya. Jadi rumusnya kan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya misal ini ya, kan yang negatif banyak ya. Misal Y2-nya negatif 1, negatif 1 tuliskan, dikurangi, ini ada rumus, kurangi berapa? Negatif 5, berarti kurung gitu ya, negatif 5 per F2 dikurangi negatif 9 gitu ya. Kemudian kalau tidak bisa langsung mengoperasikan, maka ubah dulu ya, bisa salah. Negatif ketemu negatif jadi positif, negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian penjumlahan beda tanda itu dikurangi. Ini kan negatif, ini positif ya. Itu beda tanda dikurangi, jadi 5 kurangi 1, 4. Tandanya ngikutin yang besar positif berarti positif. Ini juga sama, penjumlahan beda tanda, maka dikurangi, tandanya ngikutin yang besar. Itu anak-anak untuk materi kali ini, cukup ya. Silakan dituliskan. Ayo kita berlatih 4.3. Nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Itu dulu ya. Jadi silakan ayo kita berlatih 4.3. Itu di halaman 157. Ya, nomor 1, 2, dan 3. Baik, dicukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak ingat kembali, bersungguh-sungguhlah dalam belajar ya. Niatkan belajar itu ibadah. Silakan setelah ini mungkin istirahat ya. Dan siap-siap untuk mata pelajaran yang lain. Terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.